Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang elastisitas permintaan dalam penerapan diferensial fungsi sederhana dalam perekonomian Indonesia. Oke, sebelumnya dalam kehidupan sehari-hari, harga barang dan juga jasa sering mengalami perubahan. Ada kalanya harga suatu barang naik karena jumlah barang yang tersedia berkurang, biaya produksi meningkat, ataupun permintaan masyarakat yang semakin tinggi. Sebaliknya, harga juga dapat turun ketika produksi meningkat atau permintaan masyarakat menurun. Nah, perubahan harga tersebut akan memengaruhi perilaku konsumen dalam membeli barang. Namun, pengaruhnya tidak selalu sama untuk setiap jenis barang. Ada barang yang tetap dibeli meskipun harganya naik, tetapi ada juga barang yang pembeliannya langsung menurun ketika harga mengalami kenaikan. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta, digunakanlah konsep elastisitas permintaan ini. Nah, dalam ilmu ekonomi sendiri, elastisitas permintaan menjadi alat yang penting untuk memahami perilaku konsumen. Selain itu, konsep ini juga dapat dianalisis menggunakan matematika ekonomi, khususnya diferensial atau fungsi turunan. Dengan menggunakan diferensial, kita dapat menghitung secara lebih akurat tingkat perubahan permintaan akibat perubahan harga. Oke, selanjutnya ada pengertian elastisitas permintaan. Nah, elastisitas permintaan adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar perubahan jumlah barang yang diminta oleh konsumen akibat perubahan harga barang tersebut. Nah, secara sederhananya adalah jika harga suatu barang berubah, seberapa besar perubahan jumlah barang yang akan dibeli konsumen. Nah, misalnya ketika harga smartphone naik, sebagian konsumen mungkin akan menunda pembelian atau mencari merek lain yang lebih murah. Namun, jika harga beras naik, sebagian besar masyarakat tetap akan membeli beras karena untuk memenuhi kebutuhan pokok yang sulit digantikan. Oleh karena itu, elastisitas permintaan menunjukkan tingkat kepekaan konsumen terhadap perubahan harga suatu barang. Nah, selanjutnya terdapat rumus elastisitas permintaan, yaitu berupa ED sama dengan DQ per DP kali P per Q. Nah, melalui rumus tersebut, kita dapat mengetahui tingkat respon konsumen terhadap perubahan harga. Semakin besar nilai elastisitas, semakin sensitif konsumen terhadap perubahan harga. Sebaliknya, semakin kecil nilai elastisitas, maka semakin tinggi sensitif konsumen terhadap perubahan harga. Nah, kemudian terdapat jenis-jenis elastisitas permintaan, yaitu ada 3: permintaan elastisitas, permintaan inelastis, kemudian ada elastisitas uniter. Nah, yang pertama permintaan elastis. Permintaan elastis itu suatu permintaan dapat dikatakan elastis apabila perubahan harga yang kecil dapat menyebabkan perubahan permintaan yang besar. Biasanya terjadi pada barang yang memiliki banyak barang pengganti atau bukan merupakan kebutuhan utama. Contohnya smartphone, televisi, tas bermerek, pakaian fashion. Nah, jika harga naik, konsumen dapat memilih produk lain yang lebih murah. Kemudian yang kedua ada permintaan inelastis. Nah, permintaan dikatakan inelastis apabila perubahan harga tidak terlalu memengaruhi jumlah barang yang diminta. Nah, biasanya terjadi pada barang kebutuhan pokok yang sulit digantikan. Contohnya beras, gula, air minum, ataupun listrik. Karena meskipun harga naik, masyarakat tetap membutuhkan barang tersebut. Kemudian jenis yang terakhir adalah elastisitas uniter. Nah, itu terjadi ketika presentasi perubahan harga sama dengan presentasi perubahan jumlah permintaan. Nah, kondisi ini menunjukkan keseimbangan antara perubahan harga dan juga perubahan permintaan. Oke, selanjutnya ada beberapa contoh penerapan elastisitas permintaan dalam perekonomian Indonesia. Yang pertama ada kasus beras tahun 2024. Kemudian
kemudian ada kasus cabai rawit tahun 2024, kemudian ada elastisitas permintaan dan juga inflasi. Baiklah, yang pertama merupakan kasus beras pada tahun 2024. Nah, beras sendiri merupakan salah satu kebutuhan pokok utama masyarakat Indonesia. Hampir seluruh rumah tangga mengkonsumsi beras setiap hari, sehingga permintaannya cenderung bersifat inelastis. Artinya, ketika harga beras mengalami kenaikan, maka jumlah permintaan tidak akan turun secara signifikan karena masyarakat tetap membutuhkan beras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, fenomena ini dapat dilihat pada awal tahun 2024 ketika harga beras mengalami kenaikan akibat berkurangnya pasokan dan tergantungnya produksi karena faktor cuaca. Meskipun harga beras meningkat, masyarakat tetap membeli beras karena tidak banyak barang lain yang dapat menggantikan fungsi beras sebagai makanan pokok. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan harga tidak selalu memengaruhi jumlah permintaan beras. Selanjutnya, pada April 2024, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan bahwa beras mengalami deflasi sebesar 2,72% setelah sebelumnya mengalami inflasi selama 8 bulan berturut-turut. Penurunan harga ini terjadi karena meningkatnya produksi beras nasional, sehingga pasokan di pasar menjadi lebih banyak. Meskipun harga turun, peningkatan jumlah konsumsi masyarakat tidak terlalu besar karena kebutuhan beras pada dasarnya sudah relatif tetap. Hal ini semakin memperkuat bahwa beras termasuk barang dengan elastisitas permintaan yang rendah atau inelastis. Baiklah, selanjutnya ada beberapa manfaat elastisitas permintaan. Pertama, bagi pemerintah. Elastisitas membantu pemerintah dalam mengendalikan inflasi, menentukan kebijakan subsidi, dan menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat. Sedangkan bagi perusahaan dapat menggunakan elastisitas untuk menentukan harga jual yang tepat. Dengan mengetahui tingkat sensitivitas konsumen terhadap harga, perusahaan dapat memperkirakan jumlah penjualan dan juga keuntungan yang akan diperoleh. Selanjutnya yaitu manfaat bagi konsumen. Konsumen dapat memahami bagaimana perubahan harga memengaruhi keputusan pembelian sehingga dapat mengatur pengeluaran dengan baik. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.